Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat ini saya akan membacakan warta jemaat. Yang pertama, kebaktian online GKI Wonosobo pada hari ini dilayani Penatua Obaja Nathanael Lekatompesi dengan tema beriman, hidup beriman yang benar. Yang kedua, BPMSW GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah menyelenggarakan konven pendeta secara daring pada hari Senin 30 Agustus 2021 pukul 16 sampai 21.30. Tema jangan kasih kendor, menjaga spiritualitas tetap sehat di masa pandemi. Majelis Jemaat GKI Wonosobo mengutus Penatua Obaja Nathanael Lekatompesi untuk mengikuti acara ini. Yang ketiga, Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada keluarga Bapak Ibu Deni Martawardana dan Ibu Elvita Darti Tinambunan yang beralamat di Betengsari Indah RT 5 RW 7 Jarak Sari Wonosobo atas kelahiran anak pertama perempuan pada tanggal 26 Agustus 2021 yang telah diberi nama Clairin Amora Gilia. Kiranya yang dipercayakan Tuhan boleh hadir tengah-tengah keluarga saudara, senantiasa dibimbing untuk mengenal dan mengikuti jalan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Sekolah minggu online pada minggu ini dengan tema Yusuf dibuang ke sumur dan dijual saudara-saudaranya. Diambil dari Kejadian 37 ayat 5 sampai 36. Kami mohon kepada segenap orang tua untuk berkenan mendampingi putra-putrinya. Terima kasih. Majelis Jemaat GKI Wonosobo melalui tim Diakonia telah menyeleksi nama-nama penerima bantuan beasiswa Diakonia GKI Wonosobo, nama-nama penerima beasiswa tahun pelajaran 2021 dan 2022 sudah dapat dilihat pada papan pengumuman di Kolportase atau kantor TU GKI Wonosobo. Terima kasih. Untuk persembahan hari ini, kotak merah untuk gereja, kotak biru untuk tanggung jawab bersama. Demikian warta jemaat yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kami mengundang saudara-saudara untuk bangkit berdiri dan berhimpun menghadap Tuhan, memasuki ibadah minggu ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 1 bait yang pertama. Haleluya, pujilah Dia.
Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Musa telah mengingatkan umat Israel bahwa pengalaman hidup bersama Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan itu dekat dengan umatnya. Hanya dengan memanggil Tuhan saja, maka Tuhan hadir. Seperti yang terdapat dalam Ulangan pasal 4 ayat 7. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan, Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya. Mari kita datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa-dosa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, saat ini kami datang dengan penuh kesadaran bahwa kami adalah manusia yang sangat-sangat terbatas, manusia yang lemah dan tidak berdaya. Kami menyadari Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Seringkali kami ragu akan kuasa-Mu. Seringkali kami salah mengartikan bagaimana cara menyatakan iman yang benar. Seringkali juga Tuhan, kami tidak yakin bahwa rencana Engkau adalah rencana yang baik dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, apabila selama ini kami masih ragu, masih memiliki rasa takut, masih memiliki rasa khawatir. Dan tolonglah kami sebagai gereja Tuhan, agar kami mampu menyatakan kehadiran Tuhan dan menyatakan kehendak Tuhan untuk seluruh ciptaan yang ada di sekeliling kami. Ampuni kami ya Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bagi setiap kita yang dengan tulus dan dengan rendah hati mengakui dosa-dosa di hadapan Tuhan, kini mari kita mendengarkan berita anugerah dari Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
Sebelum kita mulai mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, saat ini kami datang untuk mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, agar firman-Mu dapat hidup di dalam diri kami dan kami dapat menyatakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, agar bukan dengan akal pikiran kami sendiri kami belajar mengerti akan firman-Mu, tapi biarlah hikmat dari Engkau sendiri yang hidup di dalam kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus, pasal 7 dimulai dari ayat pertama. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang. Umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Ayat 14. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya." Ayat 21. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yang berbahagia ialah kita yang tidak hanya mendengarkan saja tapi juga menghidupinya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita melihat bacaan Injil hari ini, kita akan melihat sebuah peristiwa di mana Yesus bertemu dengan orang-orang Farisi. Kok bisa bertemu? Ternyata orang-orang Farisi ini sengaja mengikuti Yesus, sengaja mencari Yesus. Kemana Yesus pergi pasti akan selalu diikuti. Kalau kita lihat, kenapa sih orang-orang Farisi ini kok kayaknya ngefans banget sama Yesus? Kok kemana-mana harus diikuti? Apa alasan mereka? Nah, ternyata orang-orang Farisi ini datang untuk mencari kesalahan Yesus.
Kenapa mereka mencari kesalahan Yesus? Supaya Yesus bisa dihukum. Supaya mereka bisa mempermalukan Yesus dan tidak ada lagi yang mengikut Yesus. Coba kita bayangkan betapa beratnya yang dilakukan oleh Yesus. Betapa beratnya beban Yesus. Kemana-mana selalu saja ada orang yang berusaha mencari-cari kesalahan dia. Gimana rasanya? Enak gak kira-kira Bapak Ibu? Pasti gak enak rasanya. Dicari-cari kesalahan. Kadang kita berbuat benar tapi disalah-salahin. Giliran berbuat salah sekalian malah dipaitu. Nah, susah ya jadi manusia ternyata. Yesus apalagi lebih susah lagi. Ketika dia salah, dia bisa mendapat hukuman yang sangat berat. Dan itulah yang menjadi tujuan dari orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Kenapa orang-orang Farisi berkomentar tentang praktek yang dilakukan oleh Yesus? Karena Yesus ini terkenal sebagai seseorang yang bisa dibilang dalam tanda kutip nyeleneh. Seringkali dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan adat istiadat Yahudi. Salah satunya adalah ketika Yesus dan para murid sedang makan. Orang-orang Farisi mendapatkan bahwa ada murid-murid yang gak cuci tangan dulu nih. Yang gak membasuh tangan dulu sebelum makan. Kalau sekarang setiap saat harus cuci tangan ya. Tapi ternyata ritual mencuci tangan atau membasuh tangan adalah sebuah hal yang sangat istimewa pada saat itu. Orang-orang yang mencuci tangannya sebelum makan, yang biasanya mereka dari luar rumah masuk ke rumah, lalu harus mandi dulu, harus cuci tangan dulu, itu adalah orang-orang yang memiliki kasta tinggi. Sementara orang-orang yang kastanya di bawah-bawah, yang status sosialnya rendah, ya mereka mau makan aja. Nah, karena ritual itu adalah suatu tanda. Sementara di sini, Yesus mengajarkan pada para murid, ya udah, nggak peduli apa status sosialmu, apa kastamu, seberapa tinggi tingkatanmu, ya makan aja. Mau cuci tangan nggak cuci tangan, yang penting apa? Yang penting makan. Karena apa? Ketika kita makan yang paling penting adalah makanannya. Karena pada saat itu juga belum ada corona dan belum ada hand sanitizer Bapak Ibu. Coba ada hand sanitizer. Nah, kalau sekarang siapapun bisa mencuci tangan, bisa pakai hand sanitizer. Tapi kalau dulu itu adalah sebuah tindakan yang melambangkan status sosial. Lalu apalagi yang ditunjukkan oleh para orang Farisi? Orang-orang Farisi dengan perkataannya yang seperti itu yang mempersalahkan Yesus beserta para murid, sebenarnya mereka sedang menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang eksklusif. Mereka adalah orang-orang yang dikenal taat dengan agama. Semua adat dijalankan dengan taat. Dan orang-orang yang di luar dari adat mereka adalah orang-orang dengan kasta yang lebih rendah daripada mereka. Orang-orang Farisi justru menunjukkan sikap-sikap eksklusif. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus? Yesus mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang munafik. Orang munafik itu seperti apa? Sebenarnya ini adalah perkataan yang sifatnya sarkas ya dari Yesus sendiri. Secara tidak langsung Yesus mengungkapkan bahwa kalau kita beragama, kalau kita memiliki Tuhan, jangan melakukan praktik agama atau kita melakukan kebaikan untuk tujuan yang lain. Pada saat itu orang Farisi melakukan praktik keagamaannya untuk apa? Untuk dilihat orang. Supaya mereka bisa dikenal sebagai orang-orang yang saleh. Yang taat dengan agamanya. Yesus mengajarkan ya udahlah, kalau kita ini beragama, kalau kita ini berbuat baik ya berbuat baik aja. Gak usah munafik segala macam kebaikan misalnya diumbar-umbar, tapi sebenarnya apa? Ada tujuan lain.
ketika kita berada di depan orang kelihatannya baik sekali, ramah sekali, saleh sekali, religius banget. Tapi giliran ada di rumah seperti apa? Kita jadi orang lain. Itulah yang dikomentari oleh Yesus. Jangan pernah mengukur iman dari apa yang terlihat. Dan itu juga bukan tugas kita sebagai manusia untuk mengukur keimanan orang lain. Biarlah orang lain dengan imannya, ya kita urusin iman kita aja sendiri. Iman kita aja belum tentu lurus, sekarang udah ngurusin iman orang lain. Jadi lebih baik kita memperbaiki dan terus menumbuhkan iman kita sendiri. Nah, lalu kita bawa ke kehidupan saat ini. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu pikirkan ketika melihat gambar-gambar ini? Nah, yang pertama paling atas, ada orang yang menggunakan rompi warna oranye, tulisannya KPK, disebutnya rompi percaya diri. Wah, kenapa? Karena orang kalau udah pakai rompi orange itu, bukannya malu, bukannya menutup diri, tapi malah bangga, senyum-senyum. Malah luar biasa mendapat ketenaran. Apakah orang-orang yang menggunakan rompi oranye itu memiliki tampilan yang urakan, tampilan yang acak-acakan? Enggak. Rapih sekali. Pakai kemeja, rambutnya klimis biasanya. Pasti tampilannya gagah. Tapi coba bandingkan dengan yang ada di gambar bawahnya itu. Kelihatannya apa? Tampangnya aja udah nyeremin. Lihat tangannya tatoan. Lihat tampilannya begitu. Bajunya apa? Bajunya biasa aja, pakai kaos biasa. Tampilannya apa? Tampilannya nggak rapih banget deh. Nggak religius banget deh. Tapi tahukah Bapak Ibu betapa banyaknya orang yang berubah karena mereka? Berubah bukan menjadi urakan tapi berubah menjadi lebih baik. Dan berapa banyak orang yang mengenal Tuhan karena perbuatan mereka. Ya, mereka adalah pendeta. Pendeta Agus, pendeta Yeri namanya. Dan banyak orang yang mendapatkan inspirasi dari mereka. Dari perjalanan hidup mereka. Kalau kita bandingkan dengan para koruptor tadi, tentu berbeda. Tapi justru orang seperti itu yang menghancurkan kehidupan bangsa, yang tampilannya rapih. Di sini kita bisa belajar apa Bapak Ibu? Iman bukan hanya tentang apa yang terlihat. Iman adalah sebuah relasi percaya antara kita dengan Tuhan dan kita dengan sesama. Bagaimana kita membangun kepercayaan dengan Tuhan. Bagaimana kita memiliki relasi dengan sesama. Apa gunanya kita memiliki tampilan yang baik, tampilan yang religius banget. Kalau pendeta misalnya tampilan yang mendetani banget. Wah, apa gunanya tapi kalau hidup kita nggak sesuai dengan tampilan kita, buat apa? Lebih baik kita tampil apa adanya. Untuk siapapun kita, terutama untuk teman-teman yang saat ini masih dalam usia muda, biasanya nggak senang nih kalau tampilannya diatur-atur, ngapain sih harus pakai baju celana rapi-rapi, ngapain sih? Ingatlah, apapun tampilan kalian, apapun yang kalian rasa nyaman, gunakanlah itu selama kalian dapat bertanggung jawab dan memiliki sikap yang baik dalam hidup kalian. Dan ini juga pelajaran untuk kita semua Bapak Ibu. Lalu apalagi pelajaran yang kita bisa gali tentang iman? Setelah ini ada sebuah video. Perhatikan kata-kata dari orang yang ada dalam video tersebut. Kalau kamu punya satu, kamu kasih setengah, nih orang nggak selamat. Ya udah kamu kasih satu. Tuhan akan mengembalikan satu itu dengan bentuk yang lain. Nah, dalam video itu, beliau adalah seorang dokter yang menolong banyak sekali orang.
Dan apa yang dia yakini, apa yang membuat dia mau menolong banyak orang. Dia mendapat pengajaran dari orang tuanya. Dan satu yang dia yakini ketika dia berbuat baik, pasti Tuhan juga akan menyertai dia. Melalui beliau kita juga bisa belajar tentang iman. Apapun agamanya, apapun keyakinannya, tapi yang satu yang kita bisa lihat adalah dia begitu percaya bahwa Tuhan menyertai dia. Makanya dia mau menolong banyak orang. Dan ketika dia menolong banyak orang, apakah dia mengumbar-umbarkannya? Aku nolongin pasienku loh. Aku kemarin nyariin tabung gas loh. Aku kemarin nyariin ventilator, aku beliin obat mahal loh ini buat pasienku ini. Apakah dia umbar-umbar itu? Enggak, dia enggak pernah mengumbar itu. Justru orang lain tahu dari siapa, dari para perawat yang menceritakan betapa baiknya dia. Ketika dia menolong orang, dia tidak pernah ngomong-ngomong ke orang lain, enggak. Dia berjuang menggunakan apa yang dia bisa keluarkan untuk orang lain. Ketika dia punya satu, orang lain juga butuh satu, dia akan memberikan satu itu. Enggak setengah-setengah. Hal ini memberi pelajaran bahwa iman adalah dasar hidup dari kita semua, dari seluruh umat manusia. Dan iman dalam senyap membuahkan karya dalam hidup. Iman itu bukan harus kita ungkapkan dengan cara teriak-teriak, tapi dalam senyap pun Tuhan berkarya. Dan lalu bagaimana caranya Bapak Ibu supaya kita bisa hidup beriman dengan benar? Yang pertama, muliakanlah Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Dalam keseluruhan hidup kita secara utuh, muliakanlah Tuhan. Dalam setiap hal yang kita lakukan, muliakanlah Tuhan. Bagaimana cara memuliakan Tuhan? Bukan berarti kita harus nyanyi-nyanyi di tengah jalan lampu merah, Bapak Ibu. Tapi dengan percaya mengucapkan puji Tuhan, mengucapkan syukur, itu adalah cara untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua, kita harus mau memberi diri kepada Tuhan, agar Tuhan membentuk kita. Bukan sesuai dengan ukuran atau takaran kita, tapi biarkanlah Tuhan membentuk kita sesuai dengan kemauannya. Apa yang Tuhan mau, serahkanlah itu kepada Tuhan. Itu baru yang namanya iman. Karena ketika kita beriman berarti kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Lalu cara sederhana yang bisa kita lakukan sebagai wujud beriman yang baik di dalam hidup sehari-hari adalah nyatakanlah iman kita melalui hidup kita secara utuh. Karena apa? Iman itu adalah sesuatu yang harus dinyatakan melalui hidup. Dinyatakan, bukan dipertontonkan. Dinyatakan dan dipertontonkan itu beda. Kalau menyatakan iman, ya contohlah dokter tadi. Kita percaya Tuhan menyertai kita, berarti kita percaya Tuhan juga memampukan kita untuk bisa membantu orang, ya bantulah. Tapi kalau dipertontonkan, kemana-mana kita bawa tampilan yang agama banget, yang Kristen banget, tapi itu hanya tampilan untuk dipertontonkan. Sementara iman kita nol. Karena itu Bapak Ibu, jadilah orang-orang beriman yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Dan terakhir ada perkataan dari seorang seniman yang sangat bagus sekali untuk kita semua. Sujiwo Tejo pernah mengatakan, menghina Tuhan gak perlu dengan umpatan, gak perlu membakar rumah ibadah ataupun kitabnya. Tapi kalau kita khawatir besok kita gak bisa makan aja, itu sebenarnya udah menghina Tuhan. Karena apa? Berarti kita gak percaya Tuhan menyertai kita. Berarti kita tidak percaya bahwa Tuhan benar-benar hadir dalam hidup kita. Itulah iman. Sesederhana kita bisa bersyukur, serumit kita harus mewujudkannya. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita bangkit berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat. Ya Bapa, kami mau mengucap syukur atas penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Kami juga bersyukur Tuhan, Engkau selalu memberkati kami, tidak pernah membedakan kami. Dan Engkau menganggap kami semua sama, yaitu sebagai anak-anak-Mu yang berharga. Tolonglah kami Tuhan, agar kami dapat terus membangun iman kami, dan agar kami dapat menyatakan kehadiran-Mu melalui hidup kami. Saat ini kami ingin berdoa Tuhan, untuk bangsa kami yang perlahan sudah mulai membaik, dan kiranya keadaan juga boleh terus makin membaik Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu di GKI Wonosobo ini Tuhan. Biarlah gereja-Mu ini dapat menjadi gereja yang menyatakan kemuliaan-Mu, yang menghadirkan kasih, sukacita dan damai sejahtera, tidak hanya untuk jemaat-Mu tapi juga untuk seluruh warga masyarakat yang ada di sekitar kami. Dan kami juga berdoa untuk setiap orang yang saat ini tengah dalam kondisi sakit, setiap orang yang saat ini tengah sedang dalam keadaan putus asa, setiap orang yang saat ini tengah merindukan keturunan, setiap orang yang saat ini tengah merasakan pergumulan dalam hidupnya terkait dengan masalah pekerjaan, masalah keluarga, dan lain-lain. Kami percaya Engkau hadir Tuhan di dalam setiap pergumulan, dan kami juga percaya Engkau menopang kami Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk gereja-Mu Sinode GKI ini Tuhan, melalui setiap pelayanan, melalui proses distribusi vaksin, melalui jemaat-jemaat, kiranya Engkau berkati setiap gereja yang ada dalam lingkup Sinode GKI, agar dapat terus berbuah dan menghasilkan karya. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, ke dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Marilah kita mengucap syukur atas persembahan yang telah terkumpul ataupun yang akan kita persembahkan melalui kotak yang tersedia ataupun dalam bentuk transfer melalui rekening bank. Adapun nas persembahan dari Yakobus 1 ayat 27 yang berbunyi demikian. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kalau kembali dalam situasi pandemi ini, Tuhan boleh tetap menyediakan rezeki dan berkat-Mu bagi setiap kami, dan biarlah Tuhan persembahan yang telah terkumpul, baik besar maupun kecil, Tuhan yang telah memberkati dan menyucikannya, agar persembahan ini boleh menjadi
kemuliaan untuk nama Tuhan saja. Bapa di dalam surga, ampuni jika di dalam kami mempersembahkan persembahan ini terselip dosa. Sudilah Bapa untuk mengampuninya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kebaktian kita hari ini sudah selesai. Tapi tugas dan ibadah kita baru akan dimulai ketika kita menjalani hidup sehari-hari. Jangan lupa tetap bangun iman dan kembangkanlah iman kita dan nyatakanlah itu melalui hidup kita sehari-hari. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Sang Sumber Pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.